Saat kamu tidak lagi ingin menjelaskan dirimu kepada dunia, itu 5 tanda ruh telah naik. Berdasarkan judul yang Anda berikan, saat kamu tidak lagi ingin menjelaskan dirimu kepada dunia, itu 5 tanda ruh telah naik. Naskah ini akan mengambil sudut pandang spiritual psikologis, bukan merujuk pada tanda-tanda kematian, di mana ruh telah naik diartikan sebagai peningkatan kesadaran, kematangan spiritual, dan kedewasaan diri. Ini lebih relevan untuk konten motivasi spiritual yang inspiratif. Selamat datang kembali di kanal yang selalu membahas misteri terdalam diri kita. Hari ini, kita akan bedah sebuah fenomena spiritual yang sering luput dari perhatian. Tanda-tanda ketika ruh, jiwa, Anda telah naik level. Pernahkah Anda merasa lelah berdebat, lelah membela diri, atau bahkan tidak peduli lagi dengan apa kata orang? Nah, menurut primbon spiritual modern, ini bukan tanda apatis, melainkan sinyal kuat bahwa energi spiritual Anda sedang berevolusi. Anda sedang memasuki fase kedewasaan jiwa yang hakiki. Sebelum kita mulai meresapi 5 tanda sakti ini, saya mohon dukungan Anda. Like video ini jika Anda siap menerima pencerahan ini. Komen di bawah, tanda apa yang paling Anda rasakan? Subscribe ke kanal ini, dan yang terpenting, aktifkan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan setiap ujangan dan energi positif yang kami bagikan. Siapkan hati dan pikiran Anda. Mari kita mulai. 1. Ketenangan menggantikan kebutuhan validasi. Ketika ruh seseorang telah mencapai tingkatan yang lebih tinggi, sebuah metamorfosis fundamental terjadi pada inti keberadaannya. Dahulu, pusat kendali diri, ego, sangat bergantung pada bahan bakar eksternal, yaitu validasi dari dunia luar. Kita merasa wajib menjelaskan setiap langkah, membela setiap keputusan, dan menuntut pengakuan atas setiap pencapaian. Hidup terasa seperti panggung pertunjukan di mana kita adalah aktor yang haus akan tepuk tangan. Kebutuhan ini menciptakan siklus penderitaan. Jika dipuji, kita terbang, jika dikritik, kita hancur. Ini adalah fase spiritual yang masih terikat. Namun, seiring naiknya ruh, sebuah kekuatan internal yang disebut ketenangan batin, inner peace, mulai mengambil alih. Ketenangan ini bukan sekadar absennya masalah, melainkan kesadaran kokoh bahwa nilai diri, self-worth, tidak bersifat negosiatif dan tidak bergantung pada opini publik. Anda tidak lagi hidup untuk menanggapi ekspektasi orang lain, melainkan untuk menjalani mandat jiwa Anda sendiri. Anda telah menyelesaikan perdebatan batin tentang, apakah saya cukup baik? Karena Anda telah menemukan jawaban definitif. Anda sudah utuh dan cukup, terlepas dari apapun yang dunia pikirkan. Perubahan ini bermanifestasi dalam beberapa cara. Penghentian pembelaan diri. Anda berhenti menghabiskan energi untuk menjelaskan niat Anda. Jika seseorang salah paham, Anda mengakui itu adalah persepsi mereka, bukan realita Anda. Ini membebaskan energi luar biasa yang sebelumnya terpakai untuk berdebat. Imunitas terhadap pujian dan kritik. Pujian tidak lagi membuat Anda sombong, dan kritik tidak lagi menjatuhkan Anda. Keduanya hanya menjadi umpan balik, tidak lagi mendikte harga diri Anda. Pusat gravitasi emosional Anda telah berpindah dari luar ke dalam. Otoritas internal. Keputusan besar diambil berdasarkan intuisi dan integritas pribadi, bukan berdasarkan apa yang, seharusnya, dilakukan menurut norma sosial atau saran mayoritas. Anda menjadi primbon bagi diri Anda sendiri. Singkatnya, ketenangan adalah tanda bahwa ego telah tunduk pada jiwa. Anda telah memenangkan perang terberat, perang melawan kebutuhan untuk diterima. Inilah bukti otentik bahwa ruh telah naik, menempatkan Anda pada jalur kebebasan sejati. 2. Lingkaran sosial menyusut, namun kualitas membaik. Fenomena berkurangnya lingkaran sosial bukanlah tanda kesepian atau antisosial, melainkan hasil alami dari hukum resonansi spiritual. Saat ruh Anda naik, frekuensi getaran energi Anda, vibrational frekuensi, meningkat. Proses ini seperti menyetel stasiun radio batin. Begitu Anda menyesuaikan diri ke stasiun yang lebih tinggi, Anda secara otomatis kehilangan sinyal dari stasiun lama yang berfrekuensi rendah. Pada fase spiritual sebelumnya, kita sering menoleransi hubungan yang bersifat transaksional, ada maunya, dramatis, penuh konflik dan gosip, atau energi penguras, merasa lelah setelah berinteraksi. Kebutuhan untuk memiliki banyak teman, kuantitas, didorong oleh ketakutan akan kesepian dan kebutuhan akan validasi, seperti dibahas pada poin 1. Namun,
Ketika ruh telah naik, toleransi terhadap energi rendah akan berkurang drastis. Jiwa secara naluriah mencari ruang yang memelihara, bukan yang menguras. Lingkaran sosial Anda menyusut karena beberapa jiwa lama secara alami terlepas, karena mereka tidak dapat lagi beresonansi dengan kedamaian dan tujuan hidup baru Anda. Anda tidak perlu memutus ikatan dengan permusuhan. Perpisahan terjadi dengan tenang karena tidak ada lagi kesamaan frekuensi yang mengikat. Hasilnya adalah kualitas yang jauh lebih baik. Hubungan yang mendalam, depth over breadth, setiap hubungan yang tersisa menjadi berharga. Interaksi berfokus pada diskusi tentang ide, pertumbuhan diri, tujuan hidup, dan dukungan otentik, bukan lagi gosip atau keluhan. Ini adalah koneksi antar jiwa. Kehadiran jiwa-jiwa sepelajaran, Anda mulai menarik jiwa sefrekuensi, orang-orang yang juga sedang menjalani perjalanan peningkatan diri, yang saling mengangkat, dan yang memahami bahasa spiritual yang Anda gunakan. Mereka adalah cermin dari diri Anda yang sedang berevolusi. Menghargai solitude, kesendirian yang penuh. Anda tidak lagi takut sendirian, karena kesendirian menjadi kesempatan emas untuk recharge energi dan memperdalam hubungan dengan diri sejati. Anda sadar bahwa lebih baik menikmati kesendirian yang penuh makna, daripada berada di tengah keramaian namun merasa sangat kosong. Penyusutan ini adalah pembersihan spiritual, energetic cleansing, yang esensial. Ini adalah bukti bahwa ruh Anda kini memilih kedamaian intrinsik di atas drama eksternal, menandai sebuah lompatan signifikan dalam kedewasaan spiritual Anda. 3. Menerima ketidaksempurnaan sebagai kekuatan unik. Dalam perjalanan spiritual yang masih awal, ada kecenderungan kuat untuk mengejar ilusi kesempurnaan. Dorongan ini seringkali berasal dari ego yang terluka yang percaya bahwa untuk dicintai atau dihargai, ia harus menyembunyikan sisi-sisi gelapnya, kegagalan masa lalu, atau sifat-sifat yang dianggap cacat oleh masyarakat. Ini yang dalam psikologi transpersonal disebut sebagai shadow self. Kita menghabiskan energi yang luar biasa untuk mengenakan topeng, hidup dalam ketakutan akan pengungkapan kelemahan, dan secara konstan membandingkan diri dengan standar yang tidak realistis. Ini adalah beban psikologis dan spiritual yang sangat berat. Saat ruh telah naik level, terjadi proses penyembuhan mendalam yang mengarah pada integrasi diri sejati. Anda tidak lagi memandang kelemahan atau kesalahan masa lalu sebagai musuh, melainkan sebagai guru agung yang membentuk karakter dan kebijaksanaan Anda saat ini. Anda menyadari bahwa bagian-bagian yang Anda sembunyikan justru merupakan cetak biru unik dari pengalaman hidup Anda. Perubahan paradigma ini mencakup berhenti melakukan self-sabotage. Anda tidak lagi menyabotase kebahagiaan Anda sendiri hanya karena merasa tidak layak atau belum sempurna. Anda memberikan izin kepada diri sendiri untuk bahagia sekarang, dengan segala kekurangan yang ada. Transparansi otentik, keinginan untuk menjelaskan atau memoles citra diri hilang. Anda menjadi otentik dan transparan, karena Anda tahu bahwa kekuatan sejati terletak pada kerentanan yang jujur. Ketika Anda menerima diri Anda secara utuh, termasuk kelemahan Anda secara efektif mengambil kembali kekuatan yang sebelumnya Anda serahkan pada penilaian orang lain. Perayaan individualitas. Anda berhenti membandingkan bab 3, hidup Anda dengan bab 20, hidup orang lain. Anda mengerti bahwa jalur spiritual Anda adalah sidik jari yang unik. Anda tidak perlu menjelaskan mengapa Anda berjuang atau mengapa Anda berbeda, karena perbedaan itu adalah desain ilahi Anda. Menerima ketidaksempurnaan sebagai kekuatan adalah puncak dari penerimaan diri. Ini membebaskan energi spiritual yang luar biasa dan menghasilkan kepercayaan diri yang tenang dan tak tergoyahkan, karena fondasinya adalah kebenaran, bukan fatamorgana pengakuan. 4. Empati meluas, reaksi menyempit. Salah satu tanda paling jelas dari peningkatan kesadaran ruh adalah pergeseran dramatis dalam cara seseorang merespons dunia luar, khususnya dalam interaksi konflik atau perbedaan. Seseorang dengan ruh yang belum naik cenderung bersifat reaktif. Emosi mereka secara otomatis dan cepat terpancing oleh kritik, provokasi, atau ketidaksetujuan. Mereka terperangkap dalam siklus eye for an eye, di mana mereka merasa harus membalas, membela, atau menjelaskan diri secara emosional. Ketika ruh mengalami ekspansi, terjadi dua gerakan simultan, empati meluas dan reaksi menyempit. 1. Empati meluas. Peningkatan kesadaran membuka pemahaman yang lebih luas tentang manusia. Anda mulai melihat bahwa perilaku negatif, kritik,
atau drama yang ditimbulkan orang lain seringkali merupakan manifestasi dari rasa sakit, ketakutan, atau ketidaktahuan yang mereka bawa. Anda tidak melihat lagi perilaku, melainkan penderitaan di baliknya. Pandangan ini, yang disebut sebagai kesadaran jantung, memungkinkan Anda untuk melepaskan penilaian cepat dan menggantinya dengan pemahaman yang mendalam. Anda dapat berkata dalam hati, orang ini sedang berjuang, daripada orang ini menyerang saya. Dua reaksi menyempit, responsif sadar karena empati telah meluas dan pusat emosi Anda telah tenang. Waktu antara rangsangan, stimulus, dan tanggapan, respons, memanjang. Di ruang hening ini, Anda memilih respons alih-alih secara otomatis bereaksi. Anda tidak lagi merasa tertekan untuk segera menjawab serangan. Anda memilih untuk melepaskan drama yang bukan milik Anda. Anda menyadari bahwa mencoba, memenangkan, setiap perdebatan adalah pemborosan energi spiritual. Anda lebih memilih untuk mempertahankan kedamaian batin Anda daripada membuktikan bahwa Anda benar. Tindakan ini bukanlah kekalahan, melainkan kemenangan diri, self-mastery. Anda melepaskan tali kendali yang dipegang orang lain atas emosi Anda. Dalam konflik, alih-alih memancarkan kemarahan, Anda memancarkan ketenangan yang seringkali menenangkan situasi tanpa kata-kata atau penjelasan. Inilah bukti bahwa Anda telah pindah dari mode bertahan hidup, survival mode, ke mode keberlimpahan spiritual, abundance mode. Fokus pada apa yang bisa saya beri, bukan apa yang bisa saya dapatkan. Pergeseran fokus dari mendapatkan ego menjadi memberi jiwa adalah tanda tertinggi dari kenaikan ruh dan bukti nyata dari tercapainya kesadaran kelimpahan, abundance consciousness. Pada tahap spiritual yang berpusat pada ego, hidup dipandang sebagai permainan kelangkaan, scarcity. Kita takut tidak cukup kaya, tidak cukup diakui, tidak cukup sukses. Fokus utama adalah mengumpulkan, mengakumulasi, dan melindungi aset pribadi, termasuk aset emosional seperti kehormatan dan pengakuan. Kebutuhan untuk menjelaskan diri kepada dunia pada dasarnya adalah upaya untuk mendapatkan persetujuan, kekuasaan, atau status yang diyakini akan mengamankan kelangsungan hidup dan kebahagiaan. Namun, ketika ruh naik, pandangan tentang kelangkaan ini runtuh. Anda mulai menyadari bahwa Anda adalah bagian tak terpisahkan dari sumber daya alam semesta, dan bahwa energi memberi, giving, dan menerima, receiving, adalah satu siklus yang berkelanjutan. Anda tidak lagi takut kekurangan karena Anda tahu apa yang Anda berikan akan kembali kepada Anda dalam bentuk lain. Sebuah pemahaman mendalam tentang hukum flow spiritual. Pergeseran ini mengubah niat di balik setiap tindakan Anda. Transformasi niat bekerja, pekerjaan, hobi, atau bakat Anda tidak lagi hanya tentang mendapatkan gaji atau popularitas, tetapi menjadi media pelayanan, vehicle of service. Pertanyaan utamanya berubah dari, berapa banyak yang akan saya hasilkan, menjadi, bagaimana bakat unik saya dapat membawa manfaat, pencerahan, atau kebaikan bagi orang lain. Kedermawanan energi, memberi tidak lagi hanya sebatas materi. Anda menjadi dermawan dengan waktu, perhatian tulus, mendengarkan, dan berbagi hikmah hidup tanpa pamrih. Anda melakukan kebaikan secara diam-diam, silent service, tanpa ada kebutuhan untuk mengumumkannya atau mengharapkan balasan. Kebutuhan untuk menjelaskan atau membanggakan diri kepada dunia otomatis hilang, karena Anda sibuk menjadi manfaat, bukan membuktikan diri. Hilangnya kecemasan hasil. Karena fokus Anda adalah pada kualitas tindakan dan niat memberi, Anda melepaskan diri dari keterikatan terhadap hasil. Anda menanam benih, merawatnya, dan membiarkan alam semesta mengatur panennya. Kegagalan tidak lagi terasa menghancurkan, karena Anda tahu nilai sejati terletak pada upaya dan pelayanan yang sudah diberikan. Dengan berfokus pada memberi, Anda membuktikan kepada semesta bahwa Anda hidup dari tempat kelimpahan. Ini adalah fase di mana hidup Anda menjadi cermin dari tujuan tertinggi jiwa Anda, berkontribusi dan melayani tanpa syarat, menjadikan Anda benar-benar bebas dari kekangan ego. Sahabat jiwa, jika 5 tanda ini sudah mulai Anda rasakan, berbahagialah. Anda tidak sendirian. Anda telah menanggalkan topeng-topeng sosial dan mencapai sebuah kesadaran yang lebih tinggi. Anda telah melepaskan kebutuhan untuk menjadi primbon, orang lain dan kembali ke esensi diri sejati Anda. Inilah puncak dari evolusi spiritual.
Saat Anda tidak lagi ingin menjelaskan diri kepada dunia, justru saat itulah dunia mulai memahami siapa diri Anda sesungguhnya. Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Tanda nomor berapa yang paling beresonansi dengan perjalanan Anda saat ini? Seperti biasa, jangan lupa like, share video ini kepada mereka yang butuh pencerahan ini. Subscribe jika Anda belum melakukannya, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kita terus terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Sampai jumpa di wejangan berikutnya. Salam cahaya dan kedamaian.